Oke teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi. Oke, hari ini gue mau coba pakai mesin espresso kapsul ya. Jadi nama mesin ini adalah Drink Morning Coffee Capsule Machine. Oke. Nah, jadi mesin ini didistribusikan oleh PT Caffeine Solutions Indonesia. Oke, nah langsung aja kenapa gue tertarik dengan mesin kapsul ini ya? Karena bisa dikatakan sebelumnya nih di channel gue nggak pernah mereview mesin kapsul. Oke, nah kenapa gue tertarik? Karena di sini ada beberapa kelebihan. Ya, kelebihan-kelebihan ini yang tidak dimiliki sudah pasti nggak dimiliki sama mesin kapsul yang lain. Oke ya, sambil kita ngobrol, sambil gue jelasin kelebihannya, ya gue mau coba bikin. Oke, sip. Nah, jadi untuk spesifikasinya dulu ya teman-teman, langsung cek aja. Oke, nah sekarang gue mau jelaskan dulu bagian-bagian yang ada di mesin ini apa-apa aja. Oke, yang pertama sudah pasti unit mesinnya sendiri. Nah, mesin ini ada dua warna. Oke, yang satu warna putih, yang satu warna full black. Jadi ini putih silver. Oke, nah bagian-bagiannya adalah di sini ada water tank. Water tanknya ini kapasitasnya sekitar 850 mili. Nah, cukup banyak ya. Oke, nah terus untuk menu-menunya, jadi di bagian depan sini nih ya, dialnya ini bisa diputer-puter, terus dia capacitive touch. Ya, jadi teman-teman tinggal pencet-pencet aja. Oke, nah terus di bagian depan, di sini ada drip tray. Drip tray ini bisa dilepas. Ya, dia bahannya dari agak-agak keraberi gitu, karet. Terus di bawahnya, nah ini sorry. Dan ini drip tray-nya ini ada magnetnya, jadi dia udah snap. Jadi untuk kemungkinan dia lari-lari itu kecil. Nah, terus di sini sudah ada timbangannya, built-in scale nih yang bagian bawah nih. Oke. Nah, terus di bagian bodi sini ya. Nah, ini ada bisa ditarik nih tempat untuk penampung kapsulnya. Nah, dia bisa menampung kurang lebih 8 kapsul ya. Oke, nah. Terus sambil kita ngobrol kelebihannya, gue ngopi dulu ya. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, ini gue lagi pakai kapsulnya yang jenisnya tuh yang Wonder and Wonder. Jadi Drink Morning ini punya 3 jenis kapsul. Yang pertama itu yang ini One and Only. Oke. Ya, One and Only. Terus yang kedua yang tadi ya, yang warnanya merah itu Wonder and Wonder. Terus yang terakhir itu adalah Bread and Butter. Nah, masing-masing pack ini dia isinya 10. Oke, dan yang pasti ini adalah single origin. Teman-teman bisa lihat keterangannya single origin. Nah, terus untuk rose profile-nya gue rasa beda-beda. Kalau yang di sini ini light to medium rose. Nah, terus juga ada keterangan-keterangan. Nah, artinya kalau sudah ada keterangan seperti ini, kemungkinan besar rasanya juga ada yang mau di deliver. Oke, nah sekarang kita cobain dulu. Oke, nah ini mesin memang sudah gue coba beberapa kali dan surprisingly-nya itu adalah rasa dari kopinya ini menurut gue di luar ekspektasi gitu ya, karena gue udah beberapa kali cobain mesin kapsul yang rasanya ya bukan nggak enak ya, cuma gue nggak terlalu cocok dengan rasanya kalau kapsul lain tuh cuma kayak coklat doang atau bahkan pahitnya itu tajam banget. Nah, kalau ini masih ada acidity-nya, sweetness-nya juga kerasa, notes-nya juga kerasa ya. Kelebihan berikutnya yang menurut gue bikin gue mau coba review adalah mesin ini nih kita bisa konekin ke handphone. Oke, nah walaupun bisa dikonekin ke handphone, mungkin teman-teman ada yang bilang, oh mesin kapsul lain juga bisa. Iya benar, tapi mesin ini kita bisa atur suhunya. Kita bisa bikin resep sendiri. Kita bisa atur pressure-nya. Terus kita bisa atur mau berapa banyak mili espresso yang keluar. Gitu ya. Nah, dari situ sudah pasti teman-teman bisa customize sendiri nih resep yang menurut teman-teman itu paling enak seperti apa gitu ya. Dan ini kapsulnya ini ukurannya dia kompatibel dengan Nespresso. Nah, selain itu dia juga by defaultnya ya, by default dari
pabrikan mesinnya ini dia sudah memberikan kita 10 resep atau 10 menu. Nah, ada tambahan satu. Nah, satunya lagi itu jadi total ada 11. Oke, nah yang satunya lagi itu teman-teman bisa untuk bikin manual brew, tapi manual brewnya teman-teman pakai drip bag. Gitu ya. Nah, langsung aja deh, langsung gue kasih lihat ke teman-teman gimana cara pengoperasiannya, gimana cara konekinnya dari aplikasi handphone ke mesin ini. Oke teman-teman, jadi nanti pada saat teman-teman baru nyalain mesinnya gini ya, nanti kalau misalkan dia layarnya mati itu dia sudah masuk ke eco mode gitu ya, jadi bisa dikatakan mesinnya idle. Nah, sekarang gimana cara konekin ke mesinnya gitu ya, nanti teman-teman download dulu ya aplikasinya, namanya Drink Morning, mau di iOS atau di Play Store bisa. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, terus pertama kali yang teman-teman lakukan adalah harus ada WiFi dulu. Nah, terus nanti mesinnya akan muncul ini ya, jadi masuk yang paling kanan atas. Oke, muncul, terus nanti teman-teman pencet, pilih nih ya, misalkan nih tuh ya, misalkan gini. Oke, teman-teman kalau sebelumnya sudah pernah dikonekin ke handphone ya, nanti dia pada saat sudah online WiFi-nya langsung tinggal teman-teman pencet aja, select. Nah, nanti di sini ada tulisannya connected to cloud gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman antara handphone dan mesinnya sudah connect. Nah, jadi langkah itu benar-benar gampang ya teman-teman ya, tidak sulit sama sekali gitu loh. Oke, nah sekarang gue mau fokus ke menu-menu yang ada di mesin dulu. Oke, jadi pertama kali nih kalau misalnya seperti ini dia ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 1 yang manual brew. Oke, nah tapi gue nggak mau bahas yang itu dulu, gue mau bahas settingnya dulu. Nah, ini teman-teman ya, yang dua ini pencet aja. Oke, nah dia akan masuk ke setting. Oke, nah pencet. Nah, ini ada child lock-nya biar aman. Nah, eco mode teman-teman bisa pilih ketika mesin ini sudah idle berapa lama dia akan mati. Oke, tapi pada saat diputer dialnya nanti dia akan nyala lagi. Nah, terus ini WiFi. Setup WiFi seperti yang tadi ya, jadi masuk ke sini configure connect, langsung teman-teman konekin. Oke, nah terus selanjutnya, nah ini juga firmware-nya bisa diupdate ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan mau reset semuanya, calibration dari scale-nya bisa juga. Oke, nah sekarang kita back, kita lihat ke, nah ini ada scale mode, maintenance, mesin info. Nah, mesin info di sini ada firmware-nya version berapa, ID-nya, terus nama mesinnya teman-teman bisa ganti-ganti. Nah, ini ada keterangan sudah berapa kali mesin ini dipakai untuk bikin kapsul dan berapa liter yang air yang dikonsumsi. Terus berikutnya WiFi-nya. Nah, terus yang menarik ini ada water statusnya. Di sini teman-teman bisa lihat ppm-nya berapa, suhu air ini suhu air yang di water tank ya. Oke, water levelnya normal. Nah, boiler status. Nah, untuk boiler status ini adalah suhu air yang ada di boiler. Oke, nah scale value ada di sini ya. Jadi kalau teman-teman taruh gelas, nah dia bisa nimbang sendiri. Oke, sudah nggak ada lagi ya. Kita exit aja. Nah, sebelah sini untuk manual brew. Jadi untuk manual brew tuh gini. Teman-teman pencet suhunya mau berapa. Nah, terus airnya mau berapa? Maksimalnya ini sampai 400 gram gitu loh. Tapi balik lagi kalau misalnya teman-teman bikin drip bag paling banyak juga 140 sampai 150 gram kan ya. Udah. Nah, ini pressure-nya ya. Oke, pencet ini nanti airnya akan keluar. Cuma pure air panas doang, tapi ingat kapsulnya jangan dipasang gitu ya. Nah, sekarang gue mau kasih lihat teman-teman pilihan-pilihan yang ada di apps-nya. Teman-teman bisa cek di sini. Pertama, di sini ada roster. Oke, rosternya apa-apa aja tuh ya. Terus ini yang kedua, other-nya ada roster directory, nah resep. Nah, resep sama mesin kayak ini sebenarnya kalau dilihat ya kurang lebih itu
menunya dia sama, cuma yang gue perhatiin di sini ada perbedaan sedikit dari urutan-urutannya aja. Oke, nah gue mau fokus ke my recipe. Oke, nah ini teman-teman lihat ya, di sini ada 10 di paling bawah. Oke, nah ini yang gue bilang teman-teman bisa bikin resep sendiri ya, teman-teman pencet. Oke, nah ya suhunya yang tadi sudah gue mention, teman-teman bisa atur maunya berapa, dan di sini juga sudah ada keterangan optimal temperature-nya itu dari 90 sampai 96. Nah, tapi gue mau pakai di 95 aja. Oke. Terus yang berikutnya yang bisa diatur, gramasi espressonya mau berapa banyak. Oke, gue tadi set di 35. Oke, terus yang berikutnya lagi pressure-nya tuh ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah ada di resep tadi, ada yang short ya. Nah, ini gue bikin sendiri. Kalau mau ubah-ubah pencet. Nah, di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat ya, ada bloom and brew. Nah, ini sebenarnya kayak semacam pre-infusion lah. Ya, seperti itu. Nah, terus ini bisa kalau mau dipakai boleh, kalau nggak mau dimatiin aja. Nah, kalau di sini gue mau pakai 10 detik. Oke, terus bagian pressure profilingnya teman-teman bisa pencet. Misalkan, oke, pertama kali untuk dia bloomingnya mau pakai pressure-nya berapa. Misalkan ya, ini gue udah coba yang enak ada di 2. Oke. Terus pada saat dia sudah 5 gram, dia pressure-nya akan naik lebih tinggi. Oke, setelah itu kalau dia sudah ada di 18 gram atau 17 gram ya, ini gue mau turunin pressure-nya jadi lebih kecil dari yang pertama. Oke, nah kalau sudah dipencet, di save. Oke, setelah di save, kalau teman-teman mau save resepnya di paling bawah, pencet aja. Tuh ya, recipe updated. Ya, jadi resepnya sudah terupdate gitu. Oke, nah ini sekarang gue mau coba bikin ya dengan resep gua ya yang slow presso, tapi pakainya kopinya yang one and only. Oke. Nah, di sini disarankan jadi sebelum dipakai ininya di shake dulu. Nah, tipsnya adalah teman-teman ketika masukin ini ke dalam ya, ke dalam sini jadi cukup dilepas saja, nggak usah ditekan lagi. Karena kalau ditekan lagi nanti takutnya dia akan turun ke bawah. Oke, nih ya. Teman-teman lihat ya. Oke, nih. Oke, di sini gue pencet yang bawah yang slow presso. Oke, terus di sini gue pencet brew coffee. Nah, ini kita tunggu, nanti langsung lihat ke mesinnya. Tuh ya. Ini proses dia buat nih. Oke, ya, yang tadi ya. Pre-infusion. Blooming dulu. Oke. Bloomingnya sudah, langsung dia bikin. Nah, sambil lihat di sini juga dia gerak kurvanya ya, pressure-nya gerak juga. Oke, jadi ini diemin aja, nggak usah diapa-apain, nanti dia akan mati sendiri sesuai dengan resep yang udah kita buat. Nah, di akhir dia pelan tuh keluarnya. Nah, sebenarnya untuk resep yang slow presso ini gue cocoknya untuk pakai kapsul yang one and only. Nah, di sini kelihatannya belum nih ya. Tapi ingat, di bawah sini, di bawah gelas ini sudah ada timbangan. Oke, nah sekarang kita cobain kopinya. Oke, ini pakai yang ini nih. Oke, tuh ya teman-teman lihat nih. Tuh. Bagus ya. Cobain dulu. Gue suka banget sih sama kapsul yang one and only ini karena berasa banget ada wangi kayak floralnya. Buat teman-teman kalau yang memang udah coba ini yang one and only, silahkan komen bener gak apa yang gue bilang ya.
Kalau dilihat dia memang lebih light ya dibanding yang tadi Wonder and Wonder. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai apps, ya mau pakai menu yang ada di mesin, bisa ya. Jadi gampang banget ini. Oke, ini dibuka, pasang, pencet, taruh, pilih aja, misalkan mau yang short strong, udah tungguin aja. Nah, biasanya kalau habis bikin teman-teman nanti dia pemanasannya sudah tidak terlalu lama ya. Yang short strong kau mau bikin. Nah, ini harusnya gramasi espressonya jauh lebih sedikit dibandingkan yang tadi ya. Ya. Udah selesai seperti itu ya. Tuh. Teman-teman lihat. Ya. Oke, langsung kita masuk ke kesimpulan. Oke teman-teman, gimana setelah teman-teman lihat ya? Cara pakainya praktis banget ya menurut gua. Nah, terus biasanya teman-teman akan tanya, sebenarnya mesin ini untuk siapa cocoknya ya? Kalau menurut gua, ketika teman-teman pengen minum kopi yang rasanya benar-benar kayak specialty, menurut gua teman-teman cocok ya, karena balik lagi rasanya di luar ekspektasi banget gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai kapsul yang ini, gue berani jamin teman-teman bisa ngerasain floralnya tuh kenceng banget. Karena ini bener-bener gue belum pernah ya, gue bener-bener belum pernah nemuin kapsul yang memang rasanya seperti ini gitu. Nah, terus yang kedua, buat taruh di pantry kantor gitu ya. Kalau misalnya nanti ada kolega dateng, ada temennya bos dateng ya, bisa serve kopi yang rasanya nggak malu-maluin, nggak usah ribet-ribet nyeduh, tinggal masukin, pencet. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran gini, oh nanti takutnya boring kalau misalkan belinya satu kapsul aja, nanti rasanya gitu-gitu aja. Enggak, menurut gue teman-teman nggak akan boring, karena gini, yang tadi yang pertama pada saat gue demoin, gue kan pakai resep yang slow presso ya, yang espresso tapi slow gitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang ini ya, yang tadi yang short strong, itu rasanya tasting notes-nya sama. Oke, tapi karakternya beda. Ya, kalau yang short strong ini tuh berasa lebih berbody, terus lebih creamy ya. Sedangkan kalau yang si slow presso itu mirip dengan ini, tipis-tipis. Jadi kalau teman-teman kayak minum espresso itu kayak minum espresso dicampur sama air gitu. Jadi menurut gue karakternya pasti akan beda-beda gitu, walaupun teman-teman beli cuma satu aja ya. Nah, tips dari gue adalah ketika teman-teman nanti taruh si gelas ya di sini, jangan nyentuh ke bagian bodinya karena nanti takutnya timbangannya ngaco. Terus yang berikutnya adalah air jangan pernah sampai kosong ya. Terus yang berikutnya lagi adalah, nah drip tray ini kan sudah built-in scale. Nah, ketika teman-teman mindahin mesinnya ya, bagian bawah sini nih yang silver jangan teman-teman angkat gini ya, jangan teman-teman angkat karena nanti takutnya dia bengkok ya, atau ada yang patah, sudah pasti timbangannya akan ngaco. Jadi kalau mau angkat bagian atas atau bagian bodi pinggirnya aja. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman berminat ya sama mesin ini, nanti websitenya akan gue cantumkan, terus Instagramnya dan e-commerce-nya nanti Tokopedia-nya juga akan gue tulis di kolom deskripsi. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, masih ragu mau beli mesin ini, silahkan aja tulis di kolom komentar, nanti gue akan bantu jawab. Nah, terus buat teman-teman yang memang sudah pakai mesin ini, silahkan sharing pengalamannya seperti apa. Atau punya resep yang mau di-share, silahkan juga. Boleh gitu ya, jadi biar kita bisa sama-sama saling sharing. Oke, sekian video review gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.